ngelakuin siri bukan menjadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan. Ya, secara syariat saya berjuang sebagai suami. Nah, kalau laporan Inara sama Ihsanul ke Mawar, menurut saya sih ya itu lebih konyol lagi. Karena kenapa? Itu kan petunjuk. Pengusaha muda Ihsanul Fahmi tengah berjuang keras mempertahankan rumah tangganya, baik dengan istri sahnya, Wardatina Mawa, maupun dengan Inara Rusli yang dinikahinya secara siri. Upaya ini menjadi sorotan publik lantaran dinamika rumah tangga yang kompleks dan penuh tekanan. Ihsanul dikabarkan berusaha menyeimbangkan hubungan kedua istrinya, sembari berkomunikasi terbuka untuk menghindari konflik yang lebih besar. Sementara itu, pihak Wardatina Mawa diberitakan tengah menghadapi dilema besar. Di satu sisi, Mawa disebut mempertimbangkan kemungkinan untuk menerima sistem poligami demi menjaga rumah tangganya tetap utuh. Di sisi lain, ia juga menimbang untuk tetap menempuh jalur hukum terkait laporan yang sebelumnya dia buat atas dugaan perzinaan sebagai bentuk perlindungan diri dan keadilan. Kondisi ini membuat masyarakat penasaran dengan keputusan Mawa berikutnya. Di tengah tekanan tersebut, Ihsanul Fahmi tetap berupaya menenangkan situasi dan mencari titik temu. Ia dikabarkan ingin menjaga komunikasi dengan kedua istrinya agar tidak ada salah paham yang semakin melebar. Ya, secara syariat saya berjuang sebagai suami yang harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya, saya ingin mencontohkan, tapi saya juga tidak ingin harga diri saya dan keluarga diinjak-injak. Ya. Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Ihsan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Ya kan nggak semua memang, tapi kan ada. Ya sebenarnya tergantung edukasi. Kalau dikompor-komporin, dipanas-panasin, dihasut-hasut sama orang-orang yang ada di sekitarnya, terus kan kasihan juga dianya. Harusnya kan kita bisa aja berkolaborasi semuanya. Kita bisa buat revolusi dan sebenarnya banyak orang juga kok yang melakukan, cuman kan tidak terpublish. Yang disayangkan ini dimanfaatkan momentumnya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terlepas dari upaya Ihsanul Fahmi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan kedua istrinya, laporan hukum yang dibuat Wardatina Mawa ke Polda masih berlangsung. Hingga saat ini, laporan tersebut belum dicabut, sehingga sengketa hukum terkait dugaan perzinaan tetap berjalan. Hal ini membuat dinamika rumah tangga Ihsanul semakin menjadi sorotan publik, karena keputusan hukum nantinya bisa memengaruhi status hubungannya dengan kedua istrinya. Publik pun menyoroti status pernikahan Ihsanul dengan Inara Rusli yang dilakukan secara siri. Karena pernikahan siri tidak tercatat resmi di catatan sipil, isu hukum muncul terkait dugaan pelanggaran pasal perzinaan. Banyak pihak berspekulasi bahwa apabila laporan Mawa berlanjut, hal ini bisa menjerat Ihsanul secara hukum karena adanya dugaan hubungan di luar pernikahan resmi, sesuai ketentuan KUHP pasal 284 tentang perzinaan. Meski begitu, Ihsanul terus berusaha menyeimbangkan hubungan dengan kedua istrinya. Ia disebut masih berupaya membangun komunikasi terbuka dan mencari titik temu agar rumah tangganya tidak hancur di tengah tekanan publik maupun sengketa hukum yang sedang berjalan. Upaya ini menjadi sorotan media karena jarang terjadi kasus poligami yang bersamaan menghadapi laporan hukum resmi. Kumpul
kebo. Itu istilah dulu. Istilah sekarang namanya kohabitasi, yaitu hidup bersama seperti suami istri, tetapi tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Ini diatur dalam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Nah, 2 Januari 2026 nanti orang-orang seperti ini hanya boleh diadukan ke penegak hukum oleh orang tua kandung yang bersangkutan atau anak yang bersangkutan. Anak yang mana? Anak kandung saja dan harus berusia minimal 16 tahun. Nah, undang-undang mengatur bahwa terhadap orang-orang yang kohabitasi hanya boleh diajukan pidana penjara selama 6 bulan atau denda sebanyak 10 juta rupiah. Kawin siri bukanlah jadi alasan bahwa seseorang bebas dari perzinahan, karena suatu hubungan intim yang sah di mata hukum harus menikah secara hukum negara. Ya, kalau hanya sebatas kawin siri itu belum dianggap sebagai pernikahan yang sah. Dan ini secara umum ya, dalam suatu tindak pidana perzinahan tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak tahu dia nikah, aku tidak tahu pasangan saya itu sudah punya istri. Ya, itu suatu alasan yang berat untuk dipakai untuk membebaskan diri. Nanti semua orang mengatakan begitu, aku nggak tahu dia punya suami gitu loh. Begini loh, mereka itu kan belum nikah secara hukum negara. Ya, mereka belum nikah secara hukum negara. Mau ditemu, mau si cowok berbohong atau tidak pun, yang jelas itu belum nikah secara hukum negara. Ya, artinya bahwa kalau benar bisa dibuktikan bahwa si cowok itu udah punya istri, ya, dan ternyata dia masih berhubungan intim dengan suami orang, yaitu termasuk tidak pidana perzinahan. Itu aja kuncinya, kalau dia ada bukti. Yang terakhir, kalau si cewek benar nggak bahwa kalau ada bukti bahwa memang dia hubungan intim dengan suami orang, ya bisa kena perzinahan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah si istri ini sudah pernah nggak memperingati mereka agar jangan berlanjut hubungan itu? Coba tanya dulu. Pernah nggak si istri dari si pelapor ini, pernah nggak dia memperingati, sudah tahu nggak hubungan tersebut, pernah nggak memperingati, jangan ganggu suamiku? Pernah nggak? Dia tanya dulu. Kalau itu pernah ada, berarti si cewek itu sudah tahu cowoknya itu suami orang, gitu loh. Isu hukum seputar laporan Inara Rusli terhadap dugaan akses ilegal menjadi sorotan publik belakangan ini. Pakar hukum Herdian Saksono menekankan bahwa CCTV yang menjadi sorotan merekam kejadian di ruang umum, bukan di tempat privat seperti toilet, sehingga dari segi legalitas rekaman, hal ini berbeda dengan pelanggaran privasi. Herdian menambahkan, niat perekaman menjadi faktor krusial. Jika rekaman dilakukan untuk pengawasan normal, bukan dengan maksud jahat, maka tidak dapat langsung dianggap sebagai tindakan ilegal. Herdian juga menyoroti cara laporan itu disampaikan. Menurutnya, Inara sempat membuat laporan terlebih dahulu baru kemudian membukanya ke publik, yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai, apabila laporan dilakukan secara langsung dan tertutup, atau ditempuh melalui mediasi, konflik bisa lebih cepat diselesaikan. Bahkan, jika dibandingkan dengan laporan antara Inara dan Insanul ke pihak Mawa, Herdian menilai langkah tersebut lebih konyol dan seharusnya diselesaikan dengan musyawarah tertutup agar semua pihak bisa damai. Yang jelas itu CCTV itu merekam seluruh kejadian yang ada di ruang umum. Nah, karena CCTV itu biasanya itu tidak ditaruh di toilet, nggak ditaruh di ruang tidur, nggak ditaruh di tempat-tempat privat yang dimana memang itu ada kegiatan-kegiatan privat ya, yang dalam arti itu nggak bisa asarannya tuh nggak bisa dijebol sama hacker atau siapapun yang melakukan kegiatan melanggar hukum. Nah, kalau contoh CCTV di mall, dia merekam kejadian umum. Nah, tapi
yang direkam itu rupanya tindakan-tindakan yang berbau asusila. Yang salah CCTV-nya atau perbuatan asusilanya. Nah, itu yang sebetulnya harus diperhatikan para penegak hukum. Ini mau kemana? Nah, namanya illegal access itu menurut saya itu cenderungnya ke arah perbankan finansial. Artinya dia menjebol rekening, menjebol biometrik, menjebol sesuatu yang secara finansial dirugikan. Nah, ini terus terang yang namanya CCTV kenapa harus dijebol? Itu pasti masing-masing punya akses kok, dalam arti bukan satu orang aja yang punya akses, pasti bermacam-macam orang punya akses. Contoh, karena itu ditaruh di cloud, biasanya orang lain bisa lihat, walaupun ya di CCTV itu tidak tahu persisnya detiknya kapan, jamnya jam berapa, harinya hari apa, itu bisa diekstrak. Artinya ketika orang yang mengetahui ada kejadian asusila itu, yang dugaan asusila itu, dia tahu persis dong kejadiannya tanggal berapa, jamnya jam berapa, dan di mana. Karena namanya CCTV nggak spesifik di satu tempat, pasti di berbagai tempat. Kalau untuk melihat sesuatu itu harus dilihat niatannya. Nah, ketika kita ingin melihat sesuatu kejadian, itu apakah ada niat jahat di situ? Nah, ketika CCTV dipasang, apakah ada niat jahat di situ? Enggak kan, dia hanya merekam keadaan normal. Nah, ketika ada kejahatan yang terjadi, misalnya ada perampokan apa segala macam. Nah, kalau misalnya perampoknya bilang itu illegal access gimana? Atau pencurinya bilang itu illegal access gimana? Logika itu nggak bisa dipakai. Artinya itu hanya sebagai petunjuk untuk menyatakan bahwa itu ada kejadian. Nah, tindakan ini yang namanya illegal access ini itu untuk aparat penegak hukum mesti didulukan pada suatu peristiwa yang tepat. Makanya tadi saya kasih contoh ini untuk pembobolan bank, untuk pembobolan biometrik rekening bank. Nah, itu illegal access. Tapi kalau untuk CCTV, saya berpendapat ini sebetulnya perkara domestik ya, perkara yang harus bisa diselesaikan di balik pintu tertutup ya, artinya nggak perlu sampai rame-rame kemana-mana. Tapi karena ini ada dibuka untuk mencemarkan nama baik atau segala macam, yang menurut saya memang terus terang hati yang terluka ya, ini seperti perkara LM lah, ribut-ribut soal RK, padahal ya sebetulnya ceritanya udah kita pada tahu kan. Tapi ini perkara orang sakit hati ingin ngetes ini langkahnya kemana. Nah, menurut hukum yang saya tahu, ketika dia mencoba menyebarkan ke media, dia kan sebetulnya sudah bikin laporan dulu. Laporannya adalah apa? Zina. Nah, itu nanti akan diuji di laporan zina itu, apakah dia itu punya bukti-bukti? Punya, yaitu ada rekaman itu. Nah, media kan meliput. Nggak salah, dia udah laporan dulu, habis itu dia diliput. Menurut saya nggak ada kesalahan begitu. Dia lapor dulu, baru dia tunjukkan ke publik bukti-buktinya. Artinya dia sudah melakukan menjadi kewajiban dia, yaitu lapor polisi dulu. Nah, kalau laporan Inara sama Ihsanul ke Mawar, menurut saya sih ya itu lebih konyol lagi. Karena kenapa? Itu kan petunjuk bahwa ada kejadian tersebut gitu loh. Nah, bagusnya memang dua-dua ini berdamai dan menyelesaikan masalah ini balik pintu tertutup. Drama poligami pengusaha muda Ihsanul Fahmi dengan kedua istrinya, Wardatina Mawa dan Inara Rusli, masih menjadi buah bibir publik hingga kini. Publik semakin disorot ketika Ihsanul Fahmi mengakhiri aksi bungkamnya dan tampil di hadapan media untuk mengungkap secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar rumah tangganya. Aksi buka-bukaan Ihsan ini langsung memancing sorotan tajam dan beragam reaksi dari masyarakat, termasuk komentar dari pihak istrinya, Wardatina Mawa, yang merasa harus memberikan klarifikasi. Ketika ditemui awak media, pihak Mawa pun menyuarakan rasa kecewa mereka terkait pernyataan Ihsanul Fahmi. Tidak hanya itu, mereka juga mengajak Ihsan untuk menempuh jalur mediasi sebagai solusi, dengan syarat agenda mediasi tersebut turut dihadiri pihak keluarga.
Ajakan ini dianggap penting agar semua pihak bisa berbicara secara terbuka dan mencapai titik terang tanpa menimbulkan salah paham di mata publik. Lantas, seperti apa respons menohok dari Insanul Fahmi terhadap ajakan pihak Mawa untuk bermediasi bersama keluarga? Sampai saat ini, publik masih menanti apakah Insanul akan menyetujui mediasi tersebut atau tetap mempertahankan sikap terbuka dan independen di hadapan media. Oh ya itu nanti harusnya itu urusan pribadi saya aja sih. Hal-hal privasi mungkin saya nanti biar ngobrol sama Mama. Ya karena ini kan urusan pribadi ya. Mungkin abang sendiri kalau punya istri mau diikut-ikutin nggak urusan rumah tangganya sama orang lain, apalagi sampai dimonetize, sampai dirugikan juga salah satu pihak dan pihak keluarga. Jadi saya harap sebenarnya orang-orang yang punya kepentingan lain selain urusan rumah tangga harusnya nggak usah ikut-ikut dulu sih, karena ya ini mau gimana pun saya itu kepala rumah tangganya yang harusnya paling berhak buat ngatur. Ya bisa dibilang seperti itu. Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua, dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Dia mau melihat benar-benar etika baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma mau kita ketemu yuk berdua aja terus mau ngapain gitu kan. Sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu. Ya etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan. Mungkin minta maaf seperti itu. Itu kan meminta maaf. Alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu. Ya kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya Insan meminta untuk pertemuan berdua saja gitu. Itu yang Mawa berat. Ya nanti memang saya berharap bisa bertemu, tapi memang saya ingin ngungkap dulu orang-orangnya siapa aja ya. Karena kemarin itu sebenarnya nggak ada konteksnya juga kalau misalnya mau bertemu itu karena kenapa? Apa semua harus viral? Ini kan urusan rumah tangga, nggak semuanya harus divalidasi untuk kepentingan publik. Ya kan, apalagi jadi konsumsi publik sampai jadi ribet kayak gini satu Indonesia, semuanya nggak perlu mikirin kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.